Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu faruba muballagin aw abid sami'in. Wa qala aidan aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyil karim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, ayuhal ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, di subuh hari yang berbahagia ini kita kembali bisa berjumpa. Ini adalah perjumpaan kita yang kesekian kalinya dalam mengkaji kitab yang ringkas, padat, namun memiliki kedalaman cakupan atau keluasan cakupan, meskipun pada sebagian bahasanya tidak begitu banyak atau mendalam, tapi memiliki keluasan cakupan yang mencakup hampir seluruh bahasan terkait dengan mustalah, yaitu karya dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, yang beliau adalah guru dari guru kami. Kami belajar kepada Sayyid Muhammad. Iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab ini memang kecil sekali, ringkas sekali, namun insya Allah dengan memahami ini kita bisa mendapatkan gambaran secara umum terkait dengan ilmu hadis dasar. Alhamdulillah, kita bersyukur ya, terutama yang sampai hari ini masih istiqomah, masih tetap konsisten dalam kebenaran, konsisten dalam jalan kebaikan. Karena begitulah tantangan dalam belajar itu adalah merawat keistiqomahan. Para ulama mendefinisikan istiqomah itu adalah konsisten di dalam jalan kebaikan. Itu istiqomah. Jadi ketika Nabi bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, lalu istiqomah. Maksudnya adalah istiqomah dalam keimanan, konsisten dalam keimanan, konsisten dalam kebenaran. Itu istiqomah. Nah, seringkali istiqomah kan dipahami keliru ya oleh sebagian orang. Istiqomah itu adalah sesuatu yang dianggap tetap gitu, konstan, stabil. Nah, itu istiqomah. Bukan ya, bukan itu istiqomah. Misalnya hari ini hari ini sama dengan hari kemarin amalnya. Justru dalam Islam itu prinsipnya adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Kalau lebih buruk, jauh lebih celaka lagi kalau itu. Muslim yang beruntung itu adalah yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Atau misalnya dalam target-target apapun, target-target dakwah, target-target kajian segala macam misalnya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kuantitas misalnya. Seperti juga kalau dalam pekerjaan terkait dengan berapa yang dihasilkan pada hari ini. Kalau dianggap bahwa yang sekarang itu sama dengan yang kemarin lalu disebut istiqomah, itu tentu salah. Ya, salah. Ya, harus ada perkembangan selalu. Muslim itu harus berkembang secara kuantitas. Tetapi konsistennya kita dalam kebenaran itulah istiqomah. Konsistennya kita dalam kebaikan itu istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anugerah yang mahal itu,
yakni istiqomah ya, mudah-mudahan. Dan belajar ilmu hadis adalah belajar sesuatu yang saya sering sampaikan, sesuatu yang hampir-hampir kita katakan tidak bertepi. Tepinya entah di mana, dasarnya entah yang mana. Saking luas dan saking dalamnya. Saking luas dan saking dalamnya samudra ilmu hadis, sehingga hampir-hampir kita tidak bisa menemukan atau memprediksi di mana tepinya, di mana dasar. Tapi dengan istiqomah, mudah-mudahan kita sampai juga di tepian, kita sampai juga di tujuan, ya. Mudah-mudahan, insyaallah. Oleh karena itu, untuk merawat istiqomah, selalu belajar kita dari pengalaman masa lalu. Pengalaman siapa? Pengalaman kita boleh, pengalaman guru kita lebih baik, bahkan lebih bagus lagi pengalaman yang sudah catatkan oleh para ulama masa lalu. Jadi belajar dari kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah kesabaran para ulama masa lalu. Belajar dari sana. Insya Allah kita akan banyak termotivasi. Ya. Dan ada banyak kitab yang selalu saya kutipkan di pagi ini, di pagi kajian subuh ini, seperti misalnya kitab Qimatul Zaman Ingdal Ulama, Sofahat min Sobril Ulama, begitu ya, Tazkiratus Sami wal Mutakalim bi Adabil Alim wal Muta'alim, dan kitab-kitab yang lain, termasuk Ar-Rihlatu fi Thalabil Hadis, atau kitab misalnya, apalagi kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Itulah kitab-kitab yang Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menganugerahkan kepada kita kemampuan, kepahaman, dan juga menganugerahkan tambahan-tambahan ilmu yang terus meningkat setiap harinya. Dan yang paling utama adalah himmah kita, ya, cita-cita kita dan semangat kita untuk terus bergelora dalam belajar ini. Berapapun usia kita, nggak masalah. Ada yang usianya di sini, berapa usianya? Belasan tahun ada. Kemudian yang usianya 20 tahun ada ya. Yang kepala 3 juga ada. Yang kepala 4 ada. Dan saya jumpai di sini juga ada yang kepala 5. Ya, yang kepala 5 udah ada. Kepala 6 boleh jadi ada. Namun semangatnya harus tetap sama seperti semangat yang masih usia belasan tahun. Baik, tadi Ustaz Supriyadi sudah memberikan pengantar kepada kita semua. Bagi yang hadirnya tidak istiqomah, ya, tidak konsisten dalam kebaikan, istiqomah itu ya, yang hadirannya tidak rajin begitu, atau bahkan ada beberapa yang baru bergabung di akhir-akhir ini, silahkan dikaji kembalilah di channel kita ya, di Kaji Subuh, di playlist ilmu hadis. Itu ada dari mulai kajian pertama sampai dengan yang sekarang, yang ke berapa sekarang, yang ke-11 ya. Dari mulai yang pertama sampai yang ke-11. Termasuk kemarin minggu lalu alhamdulillah kita sudah bedah-bedah soal jawab ya. Nanti insyaallah saya sudah sampaikan ke Ustaz Supriyadi per 3 kali pertemuan barangkali ke depan, atau per 4 kali boleh. Setiap bulan ada soal jawab ilmu hadis. Kemarin juga alhamdulillah ternyata begitu dibuka soal jawab ilmu hadis, pokoknya apapun ya, ini kan apapun yang iwafillah mau tanyakan, yang masih belum dipahami, yang ada kepenasaranan, mau kajian yang dasar, mau kajian menengah, mau kajian level tinggi, silahkan ya, silahkan tanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya katakan saya tidak bisa. Kan gampang ya. Jadi saya tidak terbebani harus bisa semua kan. Nah, karena guru-guru kami senantiasa memesankan kalau nggak bisa jangan menjawab, mengira-ngira. Bahkan kalau guru kami itu menyampaikan, kamu itu ketika, apalagi fikih, ketika menjawab satu persoalan, misalnya fikih yang akan diamalkan langsung oleh masyarakat, tidak boleh memberikan jawaban kecuali perkara itu jelas seperti jelasnya malam dan siang. Malam dan siang jelas ya, malam gelap gitu, siang itu terang. Kalau kamu sudah memahami sesuatu sejelas membedakan malam dan siang, baru jawab. Tapi kalau masih ini subuh-subuh begini ya, malam udah lewat, siang juga belum, nah yang masih remeng-remeng itu, adab seorang mufti itu tidak boleh menjawab.
Dulu kalau di Mahad kami suka membahas tentang adabul mufti, adabul fatwa, wal mufti, wal mustafti. Itu ada di satu bab di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, di bagian muqaddimah itu ada satu bab kecil, judulnya adalah adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Adab dalam berfatwa, adab bagi mufti yang menetap atau yang menyampaikan pendapat, ya, yang berfatwa, dan adab bagi mustafti yang meminta fatwa. Semua ada adab, ya, semua ada adabnya. Termasuk adab bagi mufti apa? Tidak sok tahu, ya. Pokoknya nggak mungkin saya nggak bisa jawab, harus bisa jawab. Nah, itu salah itu, ya. Insya Allah nanti kita rutin begitu. Karena kemarin kalau tidak salah hitung itu pertanyaannya hanya pertanyaan yang berhasil yang berhasil direspon itu hanya 4 atau 5, ya. Dari sekian banyak pertanyaan. Ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari wakilah sekalian terkait dengan ilmu hadis. Baik tentang kajian sanadnya, terkait dengan takhridnya, kan? Atau berkaitan dengan ilmu-ilmu mustalah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masya Allah, banyak sekali, ya. Yang saya lihat aja di Zoom banyak, apalagi mungkin dengan yang di YouTube. Tapi yang berhasil direspon mungkin hanya 4 pertanyaan. Insya Allah nanti kita adakan sesekali, selain melanjutkan kitab ini juga kita terus berikan ruang-ruang untuk banyak bertanya. Kalau di kajian kita kan yang sekarang ini lebih banyak saya yang bicara, ya. Tapi kalau di sesi atau forum soal jawab nanti wafilah yang puas untuk memberikan pertanyaan, ya, yang perlu kita bahas. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan. Yang pertama adalah malu Qarun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hartanya Qarun, amin, ya, yang banyak melimpah itu. Kemudian yang kedua apa namanya? Umurnya Nabi yang paling panjang usianya Nabi apa? Ya. Nabi Harun, ya. Kemudian kesabaran Nabi Ayub. Nah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Jadi yang paling panjang usianya. Yang pertama adalah malu Qarun, yang kedua adalah umrun Nuhin, yang berikutnya apa lagi? As-sabru Ayub, ya, kesabaran Nabi Ayub. Ya, mudah-mudahan. Baik, silahkan dibuka kitabnya. Di kitab saya ada di halaman 25. Kita akan bahas 2 atau 3, ya, 3 bahasan. Yang pertama mu'dhal, yang kedua mursal, yang ketiga mu'alaq. Insya Allah nggak panjang. Mu'dhal nggak panjang, mu'alaq nggak panjang, karena ini melanjutkan dari yang kita bahas sebenarnya. Tentang munqati sudah, tentang apa lagi? Tentang mu'alaq baru akan, mursal baru akan, ya, mu'dhal, ya. Lanjutan dari yang munqati. Jadi insya Allah lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian barulah kita nanti akan agak panjangnya di mursal mungkin, ya. Di mursal agak sedikit panjang. Silakan dipersiapkan kitabnya. Bagi yang belum punya kitab bisa menggunakan PDF-nya. Ngaji lewat PDF itu dalam kondisi darurat, ya, karena belum datang kitabnya, bolehlah, ya, boleh. Jadi, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang harga mati. Pokoknya PDF harga mati jangan, ya. PDF itu adalah sementara saja, ya, ini darurat saja. Nah, tetap sebisa mungkin kita harus mempunyai kitabnya. Kitab aslinya murah, ya, murah meriah. Apalagi yang dicetak oleh Hay'ah Sofwah Al-Malikiyah, 20 ribuan, murah sekali. Bila kalau beli bakso Malang itu berapa itu? Bakso Malang yang istimewa, ya, mahal. Jauh lebih mahal daripada harga kitab ini. Jadi kalau bakso Malang bisa terbeli, masa kitab yang 20 ribuan tidak terbeli.
Kecuali kalau cetakan yang diterbitkan oleh putranya Said Ahmad tentu lebih mahal karena lebih bagus kualitasnya. Tapi insya Allah masih lebih murah daripada harga sepatu dan harga kemeja yang dikenakan oleh para bapak semua ya ketika berangkat ke kantor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir limasyaykhina wa liwalidayhi wa limasyayhi ajmain. Qala al-musannifu as-sayyid as-syekh al-allamah al-muhaddis Said Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Al-mu'adalu bisighati ismil maf'ul lughatan ma'hudun min qawlihim a'adalahu fulanun idza a'yahu amruhu. Summiyal hadisu bidzalik li'anal muhaddisa alladhi haddasa bihi ka'annahu a'dalahu wa a'yahu falam yantafi' bihi mayyarwihi anhu. Ya fila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis mu'adhal. Hadis mu'adhal itu bahasan tentang hadis yang dhaif dilihat dari terputusnya sanad. Supaya kerangkanya tidak lepas ya. Jadi hadis mu'adhal ini sedang bicara macam-macam hadis dhaif dilihat dari terputusnya sanad. Karena hadis dhaif itu kan bisa dilihat dari dua kan, dari sisi sanadnya nih. Yang pertama adalah karena saqatus sanad, yakni terputusnya sanad, bisa juga karena ta'anur rawi, yakni cacatnya rawi. Jadi bisa karena dua sebab, terputusnya sanad atau cacatnya rawi. Kalau terputusnya sanad, nah, maka macam-macamnya itu ada beberapa. Setidaknya yang kita sudah bahas adalah ada hadis munqati kan, hadis yang terputus sanadnya. Gitu. Munqati itu istilah umum, pokoknya setiap hadis yang terputus sanadnya adalah munqati. Tapi bisa juga munqati disebut dalam istilah khusus, ya ini hadis yang terputus sanadnya bukan di awal, bukan di akhir, dan tidak dua berturut-turut. Ya, itulah namanya hadis munqati. Kalau dua berturut-turut namanya mu'dhal. Kalau terputusnya di awal sanad namanya hadis mu'allaq. Kalau terputusnya di akhir sanad di tabaqat sahabat namanya hadis mursal. Kan begitu. Sederhana, udah beres tuh ya. Udah beres. Munqati, mu'dhal, mursal. Sama apa? Mu'allaq. Hanya 4 bagian. Itu adalah hadis yang terputus sanadnya. Kalau terputusnya di sembarang tempat, tidak di awal tapi ya, tidak di akhir dan tidak dua berturut-turut, ya namanya adalah munqati', terputus. Dalam makna khusus munqati'nya. Nah, kemudian kalau hadis itu terputusnya dua berturut-turut, ya mu'dhal, ya ini sekarang kita bahas. Kalau terputusnya di awal sanad, misalnya dari Mudawwin langsung, dari Imam Bukhari langsung ke atas melewati beberapa rawi, itu namanya mu'allaq. Kalau hadis mursal itu terputus sanadnya di akhir sanad. Artinya contohnya adalah seorang tabi'in langsung menyadarkan ke Rasulullah, padahal tidak mungkin tabi'in ketemu dengan Rasulullah. Ya, pasti ada yang dilewat. Siapa yang dilewat? Sahabat, itulah mursal. Nah, itu gambaran mursal. Jelas ya? Nah, itu yang barusan dibaca itu hanyalah secara bahasa dikatakan bahwa mu'dhal katanya merupakan sigot isim maf'ul yang secara bahasa diambil dari ungkapan orang-orang Arab. Jadi ma'hudun min qaulihim, him ini ke orang-orang Arab ya. Diambil dari ungkapan orang-orang Arab. Ya ini apa? A'dalahu fulanun ya. Fulan menilai berat urusannya. Nah, jadi menetapkan atau menilai berat ya perkaranya itu. Jadi atau dalam bahasa lain adalah seseorang itu, si fulan itu dibebani, ya, dibebani, diberatkan dengan urusannya. Nah, itu maksud dari a'dalahu fulanun idza a'yahu amruhu. Jadi seseorang itu memberatkan sesuatu, memberatkan urusannya. Itu terjadi katanya ketika apa? Ketika si fulan tadi diberatkan oleh urusannya. Idza a'yahu amruhu. Nah, itu ya, wabilah sekalian. Jadi kalau secara bahasa berarti mu'dhal itu adalah mu'dhal itu sesuatu yang diberatkan.
Kemudian disebutkan oleh beliau sumyal hadis bidzalik, ya. Eh, Hadis mu'dhal dinamai demikian oleh siapa? Oleh para muhadis. Itu kenapa? Li annal muhaddisa alladzi haddasa bihi ka'annahu a'dalahu wa a'yahu falam yantafi' may yarwihi anhu. Kenapa para muhadis itu menamakan mu'dhal? Maka jawabannya hadis mu'dhal dinamakan demikian, dinamakan mu'dhal karena para ahli hadis yang menuturkan hadis ini seakan apa ya, diberatkan, ya, seakan dibuat berat, dibuat payah gitu, dibuat lelah olehnya, sehingga orang yang meriwayatkan hadis tersebut darinya tidak bisa mengambil apa manfaat. Falam yantafi bihi may yarwihi anhu, ya, tidak dapat mengambil manfaat. Kenapa? Karena apa namanya tuh, hadisnya tersebut adalah hadis yang memiliki masalah, ya. Ini kita belum masuk ke definisi istilahnya, ya. Ini secara bahasa dulu. Jadi hadis yang memang diberatkan. Seakan-akan ketika muhadis itu meriwayatkan hadis tersebut itu apa? Ka'annahu a'dallahu ayah. Jadi seakan-akan dia diberatkan, dipayahkan, dilelahkan olehnya. Gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan atau definisi hadis mu'dhal secara istilah. Inilah hadis mu'dhal secara istilah. Beliau melanjutkan, yang disebut dengan mu'dhal itu apa? Wal hadisul ladzi saqata min sanadihi isnani fasa'idan min ay mawdi'in kana bi syaratit tawali wa tatabu'i fi saqitain ka ay yasquta as-sahabi wa tabi'i wa tabi'i wa tabi'uhu au isnani qablahuma. Nah, secara istilah yang disebut dengan hadis mu'dhal itu apa? Wal hadisul ladzi adalah hadis yang saqata, putus, ya, putus min sanadihi, dari sanadnya, isnani fasaidan, dua rawi atau lebih. Jadi putusnya itu enggak tanggung-tanggung, dua, ya, atau lebih dalam sanadnya. Di mana? Min ayyi maudi'in kana, di tempat manapun, di tempat manapun, di posisi manapun. Dengan syarat apa? Dengan syarat gugurnya berurutan dan berdampingan, ya, atau berurutan lah, ya, berurutan. Jadi bisyarti tawali wa tatabu'. Jadi berurutan, terus menerus, berkesinambungan. Jadi di antara fisakirtain, di antara dua apa namanya, dua yang apa, yang gugur tadi, ya, orang-orang yang dilewat itu, yang diputusnya itu. Apabila dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada istilah sakotnya sanad, itu jangan bayangkan bahwa memang tidak ada rawinya, jangan bayangkan gitu. Bisa jadi begitu, tapi tidak selalu begitu. Bisa jadi ada rawinya namun nggak disebutkan, begitu, ya. Jadi kalau istilah sakot sanad itu berarti nggak ada rawinya itu, ya. Misalnya sakot dari era tabi'in junior langsung ke era tabi'in senior, itu kan melewati banyak itu, ya, melewati dua atau lebih dari tabi'in junior, atau bahkan di eranya setelah tabi'in langsung kepada eranya tabi'in, ke tabaqat tabi'in. Nah, itu yang dilewatnya bisa jadi dua atau lebih. Pertanyaannya, apakah emang nggak ada itu rawi-rawinya? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ada namun nggak disebutkan, ada namun tidak teridentifikasi, itulah sakot, ya. Ini perlu saya luruskan, sakot di sini tidak mesti memang tidak ada rawi, bisa jadi ada rawinya, namun tidak disebutkan. Contoh misalnya seorang tabi'in langsung dari Rasulullah, berarti kan mursal tuh. Pertanyaannya, memang betul tabi'in dari Rasulullah? Nggak mungkin, ya. Kalau tabi'in siqah nggak mungkin berdusta dari Rasulullah. Tabi'in siqah. Misalnya dari Sa'id bin Al-Musayyib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Al-Musayyib itu tabi'in senior. Ketemu nggak dengan Rasulullah? Nggak ketemu. Walaupun tabi'in senior, nggak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Sa'id bin Al-Musayyib dari sahabat dari Rasulullah. Tapi nggak disebutkan sahabatnya, itu namanya sakot.
Ya, ada nggak sahabat tuh? Ya ada, gitu. Ada. Namun nggak teridentifikasi, ya, gitu. Jadi yang disebut dengan sakot tuh bisa jadi emang nggak ada, gitu, putus, berarti parah nih sanadnya nih, bahkan tidak jelas asal usulnya. Namun bisa jadi ada, namun nggak disebutkan atau tidak teridentifikasi. Ya, jelas ya. Berikutnya adalah beliau melanjutkan ka'ayyasqutu sahabi wa tabi'iyyu awi tabi'iyyu wa tabi'uhu au isnani qablahuma. Seperti hilangnya, katanya, hilangnya atau sakotnya tabi'in dan sahabat. Nah, berturut-turut nih, tabi'in dan sahabat langsung. Atau terputusnya atau hilangnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'in atau dan tabi'ut tabi'in. Langsung dua berturut-turut. Nah, itu namanya mu'dhal, ya, mu'dhal. Au isnan qablahuma, atau dua orang setelah keduanya. Begitu ya. Jadi dengan demikian maka hadis mu'dhal itu adalah hadis yang dua rawinya secara berturut-turut itu sakot, ya, tidak disebutkan. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Contoh. Kita lihat ke contohnya. Oh, belum ke contoh. Nah, masih penjelasan dari beliau di sini. Beliau menjelaskan ama idza saqata wahidun baina rajulaini thumma saqata min maudi'in akhar minal isnadi wahidun akharun fa huwa munqati'un fi maudi'aini kama taqaddama fil munqati'. Adapun jika hilangnya rawi di antara dua rawi, di antara dua rijal, kemudian hilang lagi satu rawi di tempat lain dari sanad itu, ya, dari sanad itu juga, maka yang demikian disebut munqati pada dua tempat, bukan mu'dhal kalau begitu. Sebagaimana kama taqaddama fil munqati, sebagaimana keterangan terdahulu pada bab munqati, ya, penjelasan sebelumnya pada bab munqati. Jadi kalau ini kasusnya apa? Kasusnya berarti putusnya nggak berturut-turut. Misalnya putus baina rajulaini, di antara dua rajul, di antara dua rawi putus. Kemudian mutasil lagi terus, ya. Kemudian di tempat yang berikutnya, di atasnya lagi misalnya, ada yang terputus lagi. Satu rawi di antara dua rawi yang ada. Nah, itu namanya kasus inqita, ya, kasus munqati tapi di dua tempat. Tergambar tidak kira-kira? Ustadz Afan, ini saya mau tanya nih. Ini kalau yang tadi yang terputusnya itu di antar tobakot itu, Ustadz, yang kalau di PR. Jadi kalau misalkan ada dua tobakot yang berturut-turut terputus, itu yang dimaksud mu'dhal itu seperti itu atau bagaimana, Ustadz? Oh iya, pokoknya begini, ya. Memang patokan dasarnya tobakot. Nanti untuk menentukan terputus tidak terputusnya itu dilihat dari apa? Dilihat dari sisi apakah dia itu bertemu atau tidak. Yang kedua apa? Sama ataukah tidak? Liqa dan sama, kan dua itu, ya. Bertemu atau tidak itu liqa, kemudian sama, mendengar ataukah tidak. Kalau tidak bertemu, tidak mendengar, itu putus. Nah, itu putus. Saya berikan gambaran. Ya, patokan yang kemarin, yang tobakot itu juga ada patokannya. Memang dari situ kita, kalau kita bicara tobakot ya begitu. Ini. Tapi nggak selalu begini, ya. Tobakot 6 harus ngambil dari tobakot 7 dari 6, 8 dari 7, nggak selalu begitu, ya. Nggak selalu begitu. Bisa jadi tobakot 8 ngambil dari tobakot yang keberapa? Ke-6, karena memang sezaman, bertemu, dan as-sama, mendengar. Begitu. Contoh kemarin kan, tabiin aja dibagi-bagi, tabiin. Tobakot di kalangan tabiin kan dibagi-bagi. Tabiin itu. Bukan hanya satu, kan, bukan hanya satu tobakot, tapi dibagi-bagi. Dan semua tabiin itu adalah orang yang apa? Orang yang bertemu dengan sahabat. Artinya bisa jadi tabiin senior langsung dari sahabat, atau bisa jadi tabiin junior
tabiin ausat ketemu langsung sahabat juga, tabiin junior juga dari sahabat juga. Itu bisa jadi. Jadi tidak selalu tabiin junior harus dari ausat, tabiin ausat harus dari yang kibar ya. Jadi yang sigar, ausat, kibar nggak selalu begitu. Kadang begitu, kadang tidak. Ini pemahaman tentang tabaqat itu begitu. Nah kemarin sudah kita sebutkan misalnya kan, sudah kita sebutkan gambarannya yang kemudian ditugaskan di PR kan. Misalnya ada tabaqat sahabat itu satu tabaqat ya. Kemudian yang kedua ada tabaqat apa? Yang kedua itu tabaqat tabi'in, tapi tabi'in senior yang kemudian disebut di dalam istilah kitab Taqribut Tahzib disebut dengan kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in itu tabaqat yang merupakan tabi'in senior ya, seperti siapa? Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Wa'il Al-Kufi kan begitu, Abdurrahman bin Abi Laila, kemudian Al-Qamah, Masyruq dan seterusnya. Tabaqat ketiga ada tabaqat tabi'in juga, tapi apa? Wusta minat tabi'in. Tabi'in pertengahan berarti. Ada Hasan Al-Basri, ada Zakwan Al-Madani, ada Zaid bin Aslam, kan ada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Kaisan, ada Su'aib bin Muhammad, ada Tawus ya, ada Asy-Sya'bi, ada Abdullah bin Buraidah, ada Abu Kilabah dan lain-lain. Kemudian misalnya di tabaqat yang keberapa sekarang? Yang keempat itu ada tabaqat jullu riwayatihim an kibarit tabi'in. yakni tabaqat yang banyak meriwayatkan dari kibarut tabi'in, bukan dari yang wusta ini, tapi kibar. Contohnya seperti Ismail bin Abi Khalid, ada Sabit bin Aslam, ada Sulaiman, ada Simak bin Harab, ada Solih bin Kaisan dan seterusnya. Nah, contoh tabi'in wusta itu tidak mesti ngambil dari tabi'in kibar. Bisa jadi tabi'in wusta ketemu juga dengan sahabat, langsung ngambil dari sahabat. Yang paling penting itu adalah ada dua syarat yang terpenuhi, satu liqa, yang kedua ada as-sama, mendengar. Ada pertemuan, kemudian ada proses mendengar. Itulah yang disebut dengan mutasil. Kalau nggak bertemu, nggak mendengar, itu namanya munqati atau terputus. Ya, tergantung terputusnya. Kalau terputusnya dua berturut-turut, ya mu'dal ini yang kita bahas sekarang. Coba saya izin menggambarkan ya. Saya izin menggambarkan. Saya coba izin menggambarkan. Mana nih bisa coret-coret tidak? Oh, enggak ada ya. Untuk bisa coret-coretnya di mana ya? Ya, share screen. Ya, gitulah ya, gambar ya. Kita langsung ke contoh-contoh dulu. Biar ke gambar, ke contoh dulu. Kalau nggak langsung ke contoh, belum tergambar. Nih. Misalul mu'adal. Contoh hadis mu'adal. Ya, contoh hadis mu'adal. Ma rawahul imamu Malikun fil muwatta anahu qal balagani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu kiswatuhu bil ma'ruf. Ini adalah hadis yang Imam Malik itu meriwayatkannya. Imam Malik meriwayatkannya di dalam kitab Muwatta Imam Malik ya. Beliau berkata, telah sampai dariku ya, telah sampai kepadaku dari Abu Hurairah. Ada lagi apa? Balaghani an Abi Hurairah. Telah sampai kepadaku dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, bersabda budak itu berhak mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Nah, hadis ini katakan di situ ya, dikatakan di sini. Nah, ini dia penjelasannya dari beliau. Famalikun yurwa an hadal hadis an Muhammad ibn Ajlan. Sebenarnya Imam Malik nggak mungkin ketemu dengan Abu Hurairah, jauh sekali. Imam Malik nggak mungkin bertemu dengan Abu Hurairah, jauh sekali. Abu Hurairah sahabat, ya, Abu Hurairah sahabat. Sedangkan Imam Malik itu bukan atau jauh dari generasi sahabat. Sekalian saya mau mengetes. Ya, tutup dulu, angkat tangannya di sini. Siapa yang tahu Imam Malik masuk tabaqat berapa?
langsung tulis di chat. Ini kuis nanti hadiahnya langsung ambil dari Ustadz Supriyadi. Tabaqat kelima, bukan Ustaz. Bukan tabaqat kelima. Imam Malik. Iya, guru Imam Syafi'i. Kalau tadi tabaqat kelima, waktu ketiga itu tadi wusto minat tabi'in. 7 benar. Ustaz Anwar Abdurrahman. Ya, barakallahu fiik. 7 betul. Kalau tabaqat ketiga itu wusto minat tabi'in kan, yakni tabi'in pertengahan. Kalau tabaqat kelima tadi ada yang menjawab, tabaqat kelima itu adalah sugro minat tabi'in. Tabi'in apa? Junior. Tabi'in junior. Jadi tabaqat kelima ini adalah tabi'in junior, yaitu yang melihat satu atau dua orang sahabat tapi tidak pernah mendengar riwayat hadis dari mereka. Sugro tabi'in itu ya. Di antara mereka adalah ada Ibrahim An-Nakhai, ada Ayub bin Abi Taimiyah, ada Al-Hakam bin Utaibah, ada Humay bin Abi Humaid, banyak. Ada Khalid bin Mihran, ada Salamah bin Dina, ada Abu Zinad, terkenal nih ya. Ada apa lagi? Ada Amr 7, udah tadi 7 ya, udah keduluan. Ada Amr bin Su'aib, ada Amr bin Murrah, banyak ya. Ada Yahya bin Sa'id, Yahya bin Abi Kathir, ada Yazid bin Abi Habib. Nah, yang benar Imam Malik itu adalah tabaqat ke-7. Silahkan sempurnakan. Yang menjawab tabaqat ke-7, di sini ada, banyak sekali nih. 2 orang ya, Ustaz Anwar sama Muhammad Umar. Tabaqat ke-7 itu tabaqat apa? Silakan tulis. Tabaqat ke-7 itu apa namanya? Tabi'in, sahabat atau apa? Nah, jadi menang. Kibar tabi'in salah. Kalau kibar tabi'in itu ya itu yang saya sebut tadi. Kalau kibar tabi'in tabaqat 2. Tabaqat 2. Ini dari Fanadia ya. Jadi itu tabaqat 2 kalau kibar tabi'in. Yang benar adalah kibaru atba'i tabi'in. Kibaru atba'i tabi'in. Atau dalam bahasa kita adalah tabi'u tabi'in senior. Ya, generasi ke-7 itu adalah tabi'u tabi'in senior. Itu yang selevel di tabi'u tabi'in senior, itu ada Israil bin Yunus, ada Zaidah bin Qudamah, ada lagi siapa? Tadi Imam Malik bin Anas, ada Syu'bah bin Al-Hajjaz, ini luar biasa ini, ada Syu'aib bin Abi Hamzah. Ya. Kemudian ada Amr bin Haris, ada Imam Lais bin Sa'id, temannya Imam Malik, ada Malik bin Anas, ada Ma'mar bin Rashid, demikian juga ada Abu Awana, Yunus bin Yazid, dan seterusnya. Itu adalah tabaqat ke-7. Bayangkan di contoh tadi, Imam Malik tabaqat ke-7 mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, itu mu'allaq udah pas. Itu bukan lagi kasus mu'allaq, itu bahkan sudah terputus berturut-turut katanya gitu ya. Kasusnya dikatakan mu'allaq boleh ya, karena terputusnya di awal, tapi dilihat dari si keterputusannya 2 berturut-turut juga ini masuk mu'adhah. Karena nggak mungkin Imam Malik ketemu dengan Abu Hurairah, nggak mungkin itu. Udah nggak mungkin. Udah beda zaman, tidak mu'asharah. Jadi cara melihatnya adalah mu'asharah nggak? Sezaman tidak? Nggak sezaman. Nggak mungkin ketemu. Ya, karena tidak mungkin ketemu dan tidak mungkin juga terlewatnya 1 tabaqat. Terlewatnya ini 2 tabaqat atau lebih itu. Ya, terlewatnya itu 2 orang atau lebih. Ya, karena terlalu jauh dari kibaru tabi'in ya. Kibaru atba'i tabi'in, yakni tabi'u tabi'in junior ke sahabat. Tabi'u tabi'in senior dari sahabat, itu terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Nah, itulah. Kita kembali ke kitab. Nah, sebenarnya sanadnya begini. Sanadnya adalah katanya dalam penjelasan beliau, Malik itu Imam Malik yurwa hadal hadisu, ya hadis ini ya hadis ini diriwayatkan ya. Hadis ini diriwayatkan dari apa? Dari Muhammad ya. Dari
apa namanya, dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan. Coba kita lihat di sini ada yang lengkap, tidak yang lebih lengkap sekali penjelasan terkait dengan contoh yang sedang kita bahas ini. Ya. Ada dalam kitab beliau masih sama juga, ya. Kitab beliau masih sama juga, judulnya adalah Al-Manhalul Latif. Al-Manhalul Latif. Biasanya ada penjelasan yang lebih lengkap. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Misal, oh nggak ada. Di sini nggak ada penjelasan. Oh, ini ada nih ya. Nih, dalam riwayat yang lain begini. Dalam riwayat yang lain dikatakan di sini fa inna malikan wasallahu kharijal muwatta an Muhammad ibni Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Fa arabna bidzalik ya suqat mana ini? Fa arabna bidzalik ya. Kami mengetahui dari fakta demikian begitu, bahkan ini yang sakotnya adalah isnain, yakni dua. Fayakunu lidzalika mu'dhal. Ya, ini ada jelas ya di kitab Al-Latif. Di sini apa namanya? Dijelaskan juga, namun lebih sederhana, lebih pendek. Kalau di Muwatta Malik itu dijelaskan kalau di Al-Manhul Latif dijelaskan lebih jelas beberapa keterangan-keterangannya. Baik, Iwafillah. Jadi di sini katanya kita kembali ke kitab ini lagi ya. Jadi di sini katakan fa Malikun Malik ini meriwayatkan hadis ini. Ya, atau di sini bisa dibaca juga yarwi hadal hadis ya. Meriwayatkan hadis ini. Siapa? Yani Malik ya. Yarwi hadal hadisa, meriwayatkan hadis ini an Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan. Kemudian Muhammad bin Ajlan dari mana? An abihi, dari ayahnya. Barulah dari Abu Hurairah. Berarti dari Imam Malik ke Abu Hurairah ada dua yang terputus, yang nggak disebutkan. Satu adalah Muhammad bin Ajlan, ya. Yang kedua adalah ayahnya, yakni Ajlan, berarti kan. Baru dari Abu Hurairah, ya. Maka dikatakan oleh beliau, ya, dengan keterangan ini beliau mengatakan wa qad jaa mutassilan hakadza fi kharijil muwatta, katanya. Jadi dalam penjelasan yang lebih jelas di sini disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara muttasil sedemikian tadi itu selain di Muwatta, ya, fi kharijil Muwatta. Kalau di Muwatta itu mu'dal, tapi kalau di selain Muwatta itu nampak dari Imam Malik ke Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan ke ayahnya, yakni Ajlan, baru ke Abu Hurairah. Maka dikatakan di sini, ya, maka kata beliau nampaklah bahwa hadis ini adalah hadis yang terputus dua sanad. Fadhahara an-saqitasna. Jadi nampaklah bahwasannya di sini ada sakit, ada rojul yang terputusnya itu adalah dua orang. Sakitnya itu adalah orang yang terputus, maksudnya ya. Orang yang terputusnya, yang gugurnya itu isnan, yakni dua orang. Baik, gitu. Jadi saya ulangi lagi supaya jelas. Hadis yang barusan kita contohkan itu kan dikatakan di sini balaghani an Abi Hurairah, telah menyampaikan kepadaku, kata Imam Malik ini, Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya ini. Pertanyaannya, mungkin nggak Imam Malik bertemu dengan Abu Hurairah? Nggak mungkin. Beda zaman. Tidak sezaman, tidak mu'asharah. Maka ada penjelasan. Hadis dari Imam Malik ini katanya, sebenarnya kalau kita lihat di kitab hadis yang lain selain Muwatta Malik, itu ada keterangan bahwa Yarwi Malik, meriwayatkan Imam Malik,
hadal hadis, yakni meriwayatkan hadis ini an Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan, kemudian an abihi an Abi Hurairah. Jadi keterangan ini dari mana dapatnya? Dari kitab yang lain. Kalau dalam Muwatta Malik ya nggak disebutkan. Tapi dalam kitab yang lain, kitab induk yang lain, kita akan temukan bahwa yarwi hadal hadisa an Muhammad bin Ajlan an abihi, gitu. Ya, Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ajlan, dari siapa? Dari ayahnya. An Abi Hurairah, baru dari Abu Hurairah. Ya, begitu ya. Nah, ini katakan di sini nih. Wa qad jaa mutasilan hakada fi kharijil Muwatta, ya. Di selain Muwatta kita dapatkan. Dan nampak di sini ada berapa? Ada sakit yang dua berturut-turut keterputusannya. Sakitnya itu, rawi yang gugurnya itu ada dua. Maka disebutlah dengan sebutan hadis mu'adhal. Maka dalam kitab Manhul Latif beliau menyebutkan dalam kesimpulannya fayakunu lidzalika mu'adhalan. Dengan demikian katanya jadilah hadis ini sebagai hadis yang disebut hadis mu'adhal. Selanjutnya sekarang. Nah, ini untuk menguji kepahaman saja terkait dengan ini, mana yang tercakup, mana yang keluar dari cakupan. Beliau mengatakan wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-marfu' wal mauquf wal maqtu' wa yakhruju al-muttasil. Yang masuk ke dalam kategori, yang bisa masuk ke dalam kategori mu'dhal ini ya hadis yang marfu. Hadis marfu bisa jadi mu'dhal kan? Hadis mauquf juga bisa jadi mu'dhal. Hadis maqtu' bisa juga mu'dhal. Karena kalau marfu, mauquf dan maqtu' ini adalah hadis dilihat dari sisi sandaran akhirnya. Marfu berarti disandarkan kepada Rasulullah, hadis mauquf disandarkan kepada sahabat, hadis maqtu disandarkan kepada siapa? Para tabi'in. Di dalamnya bisa jadi mutasil, bisa jadi munqati, bisa jadi mu'dhal, ya, bisa jadi. Nah, kalau yang tidak mungkin ya mu'dhal dan juga yang tidak mungkin terkategori mu'dhal adalah mutasil. Ya, nggak mungkin ada hadis yang mu'dhal juga, mutasil juga, nggak mungkin. Mutasil itu adalah tersambung. Ya. Makanya hadis mutasil ya nggak mungkin mu'dhal, ya, nggak mungkin terputus sanad. Jangankan dua, satu aja bukan. Ya, karena mutasil itu meniscayakan semuanya bersambung. Kemudian hukumnya adalah annahu min anwa'id dhaif. Ya, hadis mu'dhal ini adalah min anwa'id dhaifi, bagian dari hadis atau jenis hadis dhaif. Insyaallah jelas ya. Lanjutnya sedikit lagi. Ini banyak tapi enggaknya. Ya. Ya sesampainya saja ya. Kalaupun tidak 3 ya 2. Tapi kalau mu'alaq gampang. Mu'alaq gampang. Mungkin satu lagi aja mursal, nanti mu'alaq gampang. Tinggal diberikan penjelasan singkat saja. Al-mursalu, mursal sekarang. Kita akan membahas hadis mursal. Secara bahasa disebutkan di sana bisigatismil maf'ul ma'hudun minal irsal wa huwa al-itlaqu liqaunil mursali atlaqal hadisa wa lam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi haitsu lam yusam man arsalahu anhu. Secara bahasa mursal ini adalah isim maf'ul, diambil dari akar kata irsal, ma'hudun minal irsal, akar katanya irsal, yang artinya melepaskan, ya. Wa huwal itlaq itu melepaskan. Kemudian dikatakan di sana hadis mursal dinamai demikian karena orang yang memursalkan itu melepaskan hadisnya tanpa mengikatnya, gitu ya, dengan menyebutkan seluruh rawi pada hadis tersebut. Jadi likaunil mursal katanya hadis itu dikatakan mursal karena atlaqal hadisa lam yuqayyidhu bi jami'ir ruwati. Jadi melepaskan, ya. Jadi melepaskan hadis itu tanpa mengikatnya dengan menyebut seluruh rawi hadis tersebut. Dalam arti apa? Dalam arti seorang rawi tidak menyebutkan guru yang hadis yang hadis itu ia riwayatkan, ya. Jadi dia tidak menyebutkan
gurunya. Yakni di level apa? Di level tertentu. Nah, ini belum secara istilah, baru bahasa dulu. Level mana nanti di istilah? Ya disebutkan di level sahabat itu istilah. Nah, kalau di sini disebutkan pokoknya dia memursalkan, dia melepaskan. Ya, seorang rawi tidak menyebutkan guru, ya, tidak menyebutkan gurunya. Baik, selanjutnya adalah nih ya, gurunya dia tidak menyebutkan orang atau gurunya yang itu dia meriwayatkan secara mursal. Nah, secara istilah yang disebut dengan hadis mursal ya ini. Hadis mursal adalah wal hadisul ladzi rafa'ahu tabi'iyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ana tabi'iyya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan hadis mursal adalah katanya hadis yang rafa'ahu tabi'iyyu, seorang tabi'in rafa'ahu, menaikkannya, langsung menyandarkannya, langsung merofakkannya gitu. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seorang tabi'in langsung menyandarkan, merofakkan ke Rasulullah, padahal nggak mungkin ketemu dengan Rasulullah. Pasti dari siapa? Dari sahabat kan gitu. Tapi nggak disebutkan, itu mursal. Kemudian beliau mengatakan ana tabi'iyya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau gitu ya, seorang tabi'in itu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu ya. Jadi seorang tabi'in itu berkata, apa perkataannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin padahal tabi'in ketemu Rasulullah. Jadi kalau tabi'in mengatakan qala Rasulullah atau an Rasulillah, berarti ini mursal. Ya, ini mursal. Tentu saja yang terkategori hadis mursal apa saja, yang tidak terkategori hadis mursal apa saja. Disebutkan oleh beliau wa yaruju min hadza ta'rifi al-mutassilu wal mauquf wal maqtu'. Ya, yang yang di luar definisi ini, yang tidak akan tercakup dengan definisi ini adalah mutasil, ya nggak mungkin kan, mutasil itu putus. Kalau mursal ya nggak justru kebalikannya, putus. Mauquf itu disandarkan kepada sahabat, ya kalau mursal justru tidak kan. Mursal itu seorang tabi'in langsung ke Rasulullah, berarti ke Rasulullah, harus marfu kalau mursal itu. Kemudian maktu itu kan sandaran akhirnya kepada tabi'in, ya, ini juga nggak mungkin. Ya, ini kan perkataan tabi'in kalau maktu. Sedangkan mursal itu adalah dari Rasulullah. Begitu. Kemudian yang bisa jadi masuk dalam kategori mursal adalah mu'dal dan munqati, ya. Wa yadkhulul mu'dalu wal munqati. Yang masuk dalam kategori mursal adalah bisa jadi hadis yang mu'dal. Mu'dal itu yang terputus dua berturut-turut, atau munqati, terputus satu di sembarang tempat. Bisa jadi walaupun mu'dal atau munqati tapi mursal juga gitu ya. Di akhirnya mursal juga. Nah, begitu. Karena mursal ini adalah hukum terkait dengan putusnya rawi di akhir sanad, yakni tabaqat sahabat. Bagaimana hukum hadis mursal? Jawabannya ini, hukum mursal demikian ya. Hukmul mursal annahu dhaifun inda aksaril muhaddisin. Hadis mursal menurut jumhur atau kebanyakan ulama hadis adalah dhaif. Wa minhum al-Imam Syafi'i. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i. Sebenarnya ini kurang lengkap penjelasannya, karena Imam Syafi'i sebenarnya ada di tengah-tengah. Beliau itu menolak hadis mursal yang ketika yang merofakkannya itu tabi'in junior. Tapi kalau yang merofakkannya, yang menyandarkannya itu tabi'in senior, diterima oleh Imam Syafi'i. Misalnya, kalau Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan qala Rasulullah, maka ditolak. Kenapa? Karena Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tabi'in yang junior. Tapi kalau misalnya Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diterima. Kenapa? Karena Sa'id bin Al-Musayyib itu senior. Loh, kenapa dibedakan? Karena kalau yang tabi'in senior sudah pasti dapat hadis dari Rasulullah. Hanya yang nggak disebutkan kan?
Hadis dari siapa? Sahabat, tapi nggak disebutkan sahabatnya. Dan seluruh sahabat adil. Kullu sahabati udulun. Seluruh sahabat itu adil. Nggak apa-apa, nggak disebutkan sahabat juga nggak apa-apa. Toh semua sahabat itu adil. Kenapa Imam Malik menolak hadis mursal kalau yang merupakannya adalah seorang tabi'in junior? Kenapa? Contoh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Karena jawabannya boleh jadi Imam Malik, ya, boleh jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri, kok Imam Malik, ya, boleh jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri itu mendapatkan hadis tidak langsung dari sahabat, tapi dari tabi'in lagi, tabi'in yang senior. Itu makanya Imam Syafi'i menerima kalau tabi'innya itu tabi'in senior dan menolak kalau tabi'innya junior. Karena kalau tabi'innya senior sudah pasti dapat dari sahabat. Dan nggak disebutkan sahabat nggak apa-apa karena seluruh sahabat itu adil. Kullu sahabat yang udul. Tapi kalau yang meropakkannya, yang memursalkannya adalah tabi'in junior seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, ditolak oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena boleh jadi Ibnu Syihab dapatnya bukan dari sahabat tapi dari tabi'in lagi. Sedangkan tidak ada jaminan tabi'in itu thiqah, ya. Kalau sahabat dah pasti thiqah. Nah, demikian. Kemudian dikatakan oleh beliau, amal Imamu Malik fa innahu yuhtaju bil mursal fil ahkami wa ghairiha. Adapun Imam Malik termasuk Imam Hanafi dan juga termasuk Imam Ahmad, ya, sebenarnya. Itu sesungguhnya beliau menjadikan sebagai hujah atau berhujah dengan hadis mursal fil ahkami wa ghairiha, di dalam hukum-hukum dan yang selainnya. Nah, hadza huwa al-masyhuru anhu wa anil Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah perkara yang memang masyhur, ya, perkara yang memang masyhur, sudah dikenal di kalangan para fuqaha, termasuk di sini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi begitu, ya, Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, ya. Dia termasuk yang menerima hadis mursal. Begitu, ya. Jadi ini pendapat yang masyhur dari beliau dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi bagaimanapun dikatakan di sini di dalam penjelasan berikutnya bahwa wa fi hadzal mas'alah khilafun baina al ulama laisa hadza makanu bas. Jadi ini adalah tempatnya berbeda di kalangan para ulama. Ini adalah wilayah ikhtilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf dalam menjelaskan dalam menjelaskan bukan bayanahu, ya, bayanahu apa? Wa fi hadhil mas'alati khilafun. Dalam masalah ini terjadi khilaf, ya. Bayanahu al ulama'u, gitu, ya. Di mana para ulama telah menjelaskannya, ya. Di mana para ulama telah menjelaskannya. Dan beliau mengatakan bahwa tempat ini maksudnya adalah kitab ini bukanlah ruang untuk menjelaskannya. Begitu, ya. Jadi itu maksud laisa hadza makan, itu, ya. Jadi tempat ini maksudnya kitab ini yang kecil ini bukanlah ruang untuk menjelaskan. Baik, itu beliau sudah menjelaskan bahwa hadis mursal ini adalah hadis yang terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama. Para ulama hadis rata-rata mendoifkan hadis mursal, tapi ulama-ulama fikih itu menerima hadis mursal. Makanya beliau katakan di sini, ya, wa fi hadhil mas'alah khilafun. Di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, di mana para ulama telah menjelaskan. Bayyanahu al ulama, ya. Para ulama telah menjelaskannya. Insyaallah jelas, ya. Kemudian selanjutnya misalul mursal, contoh hadis mursal sekarang. Ini terakhir. Contoh hadis mursal. Ma rawahul Imam Malik fil Muwatta. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya? Hadisnya itu begini sanadnya. An Zaid bin Aslam, ya, dari Zaid bin Aslam. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna syiddatal harri min faihi jahannam, ya. Ini adalah hadis yang dicontohkan oleh beliau
dari kitab Muwatta, dari siapa? Dari Zaid bin Aslam, kemudian dari Atha bin Yasar, bahwa Rasul bersabda, sungguh panas yang tinggi berasal dari didihan yang sangat dari neraka jahanam. Jadi panas ya. Inna syiddatal har. Jadi panas terik itu adalah min faihi jahannam ya. Berasal dari mendidihnya api neraka jahanam. Ini terkait dengan sholat di waktu panas ya. Nah, kita nggak fokus di mataan, kita perhatikan sanadnya. Sanadnya ini di dalam Muwatta dari Zaid bin Aslam, lalu dari Atha bin Yasar. Dikatakan di sini Atha bin Yasar ini adalah tabi'in. Tetapi beliau kemudian tidak menyebutkan apa? Sahabatnya. An Atha bin Yasar langsung anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, antara Atha dan Rasulullah nggak mungkin bertemu. Ya, kenapa? Karena Atha bin Yasar itu tabi'in. Nggak mungkin ketemu Rasulullah. Yang ketemu Rasul itu sahabat. Ya, dikatakan di sini Pak Athaun hadza tabi'iyyun. Atha adalah tabi'in. Ya, Atha ini tabi'in. Wa qad rafa'al haditsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Atha bin Yasar telah merufa'kan hadis, telah menaikkan hadis, telah langsung menyandarkan hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu terakhir ini adalah mu'alaq. Kalau mu'alaq ini definisinya langsung definisi istilah saja ya. Yang disebut dengan hadis mu'alaq adalah huwal hadisul ladzi khudifa minhu awalus sanad, ya, awalul isnad. Yang disebut dengan hadis mu'alaq adalah huwal hadisu adalah hadis alladzi yang khudifa minhu awalul isnad, yang dihilangkan awal sanadnya, ya, permulaan sanadnya. Sawaun kanal mahzufu wahidan au aksar, apakah yang dihilangkan itu adalah satu ataukah lebih, alat tawali secara berturut-turut, aula ataukah tidak, ya, walau ila akhirih, ya, meskipun sampai sampai akhir gitu ya. Jadi meskipun sampai akhir sanad. Misalnya dari Imam Bukhari langsung misalnya an Abi Hurairah, itu udah pasti mu'alaq itu ya, dari Abu Hurairah dari Imam Bukhari langsung ke Abu Hurairah. Masya Allah, itu mu'alaq. Atau misalnya mu'alaq itu cukup satu atau dua. Misalnya Imam Bukhari melewatkan satu atau dua gurunya langsung ke kakek gurunya. Nah, itu namanya mu'alaq ya. Ada banyak sebab hadis mu'alaq itu. Kalau dalam Bukhari Muslim jelas itu sahih karena ada penjelasannya. Tapi kalau selain Bukhari Muslim, maka hadis mu'alaq itu adalah termasuk yang dhaif. Maka dikatakan hukumnya adalah annahu dhaifun. Hadis mu'alaq itu hukumnya adalah dhaif atau hadisnya lemah. Lil majhuli bihalil mahdufi minas sanad. Disebabkan karena majhulnya, tidak diketahuinya kondisi mahzub, rawi yang dimahzub, yang dihilangkan. Minas sanad, dari sanad. Begitu ya, itu mu'allaq. Jadi hadis mu'allaq itu dhaif, kecuali mu'allaq pada Bukhari Muslim. Itu sahih, ya, itu sahih. Penjelasannya ada dalam penjelasan kitab mustalah hadis yang lebih besar, termasuk dalam Al-Manhalul Latif dijelaskan, yang itu dikutip dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari di bagian muqaddimahnya. Nah, itu kenapa mu'allaqnya Bukhari Muslim itu sahih. Karena memang beliau itu sebenarnya mausul, ya, mutasil sebenarnya. Ya, kadang-kadang dengan ungkapan dengan sigot yang jazm, tapi kadang juga memang untuk meringkas. Misalnya ada hadis tersebut ada di bab tertentu dan juga di bab yang lain. Nah, kemudian di bab yang satu lengkap, di bab yang lain yaitu diringkas, dimahzub. Itu mu'allaq. Nah, adapun contohnya ya silahkan dikaji lah ya. Pokoknya ketika seorang rawi mengatakan langsung dari Rasulullah, langsung dari Abu Hurairah, langsung dari tabi'in, ya. Padahal nggak mungkin mudawin tadi bertemu. Nih saya gambarkan. Ini contoh ya. Contoh hadis mu'allaq. Nah, ini contoh.
Ini contoh hadis mu'alaf yang tadi itu. Ayyakula rawi, berkata seorang rawi, qala Rasulullah, yang kan nggak mungkin Imam Bukhari misalnya atau Imam Abu Dawud langsung mengatakan qala Rasulullah, nggak mungkin ketemu dengan Rasulullah, jauh sekali. Ini mu'alaf namanya. Atau misalnya Abu Dawud mengatakan misalnya qala Abu Hurairah, ya nggak mungkin. Ya, Imam Bukhari misalnya langsung mengatakan Abu Hurairah, nggak mungkin ketemu. Ya, Abu Hurairah. Atau misalnya qala Az-Zuhri hakadza, atau misalnya berkata Az-Zuhri. Jadi rawi tadi mudawin maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Abu Dawud, At-Tirmizi mengatakan qala Az-Zuhri, nggak mungkin ketemu kan. Nah, ini namanya bilas sanad ya. Jadi ketika menyebutkan tadi bilas sanadin tanpa menyebutkan sanadnya, maka ini adalah kasus mu'allaq ya. Ketika disebutkan tanpa sanad. Nah, begitulah kurang lebih penjelasan berkaitan dengan hadis mu'allaq. Afan Ustadz. Silakan. Ya, mungkin supaya lebih gambar lagi bagi yang hadir di sini di YouTube ya. Tadi ada yang masih mempertanyakan perbedaan antara mursal dengan mu'dol. Barangkali bisa dicontohkan Ustadz dengan bagan itu ya. Dengan bagan yang yang sering Ustadz ini tampilkan. Nanti misalkan terputus dalam hal ini mu'dol atau bisa di berbagai tempat. Kalau mursal seperti ini, misalkan dengan bagan itu dengan hadis dengan untayan sanadnya gitu ya. Di aplikasi di aplikasi apa gitu ya waktu itu. Iya. Saya lagi nggak buka. Oh iya. Baik. Harus buka dulu. Iya, baik. Jadi kalau mu'dol tadi kan apa? Mursal ya? Iya, mursal sama mu'dol. Dua berturut-turut putusnya itu namanya kalau dua berturut-turut namanya adalah mu'dol. Dua tuh berturut-turut hadis tuh. Ininya apa namanya? Rawinya terputus, rawinya saqat, itu namanya mu'dol. Dua berturut-turut ya, dua tobakot berturut-turut atau dua rawi berturut-turut. Itu namanya mu'dol. Tapi kalau mursal itu putusnya sanad di tobakot sahabat. Nah, itu. Jadi yang disebut dengan mursal itu adalah putusnya rawi pada level sahabat. Itu. Kalau mu'allaq itu adalah putusnya apa namanya? Rawi di awal sanad, dari mulai penulis kitab, dari mulai Imam Bukhari misalnya. Langsung loncat ke atas. Nah, itu namanya mu'allaq. Ya, melewati gurunya, itu namanya mu'allaq. Nah, demikian. Nih, saya coba tampilkan ya programnya. Nah, ini dia. Mungkin yang dimaksud ya. Nih, contoh. Ini contoh ya. Perhatikan ya semuanya. Ini gambaran saja. Ini dari Ibnu Hibban. Kemudian dari gurunya, kemudian dari gurunya, dan dari Jabir sahabat. Perhatikan semuanya, dari Ibnu Hibban sampai sahabat ini jalurnya. Ini ditemukan dalam Sahih Ibnu Hibban. Kondisi ini adalah kondisi yang mutasil. Beliau bertemu dengan gurunya, bertemu dengan gurunya lagi, bertemu dengan gurunya lagi, bertemu dengan gurunya lagi, yakni sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Yang disebut dengan mu'allaq dulu sekarang. Mu'allaq berarti kalau mu'allaq itu putusnya di pangkal sanad. Nah, dari Ibnu Hibban langsung beliau mengatakan an Abi Hurairah an Jabirin misalnya. An Jabirin itu mu'allaq karena terputus sejak awal sanad. An Jabirin. Dari siapa? Ibnu Hibban mengatakan an Jabirin, dari sahabat Jabir. Kan nggak mungkin ketemu. Itu mu'allaq, terputus dari awal sanad. Atau bisa jadi juga beliau Ibnu Hibban langsung ke Abdullah bin Muawiyah. An Abdillah bin Muawiyah. Ini juga nggak mungkin kan? Kenapa? Karena beliau nggak ketemu dengan Abdullah bin Muawiyah. Ketemu dengan gurunya. Maka ini terputus nih di pangkalnya. Berarti ini juga adalah mu'allaq. Semestinya dari Abdullah bin apa ini? Kutubah apa? Ini mana? Ya. Iya, mesti dari Abdul.
Qahtubah ya. Qahtubah. Jadi Ibnu Hibban itu harusnya kan dari gurunya tuh ya, tapi ini malah langsung ke kakek gurunya, Abdullah bin Muawiyah, itu namanya mu'allaq. Atau Ibnu Hibban langsung ke Jabir, ke atas nih sahabat. Ini juga sama ya. Kemudian sekarang mursal. Kalau mursal itu ini ya, Abi Zubair ya, dari Abu Zubair itu langsung ke Rasulullah, tidak melalui Jabir. Ini juga itu namanya mursal. Paham ya? Di sini nih. Ya. Dari Abu Zubair langsung ke siapa? Ke Rasulullah. Itu namanya mursal, melewati sahabat, namanya Jabir yang dilewati. Itu mursal. Terus yang berikutnya munqati. Kalau munqati ya terputus di mana saja terputusnya. Misalnya dari Hamad langsung ke Jabir, ini juga terputus, berarti munqati. Ya, melewati Abi Zubair. Kemudian kalau mudal gimana mudal? Kalau mudal itu dua berturut-turut. Misalnya nih, dari Abdullah bin Qahtubah ini langsung kepada Abi Zubair, berarti melewati Abdullah bin Muawiyah dan melewati Hamad bin Salamah. Ini dua berturut-turut dilewati. Nah, ini namanya mu'dhal ya. Karena syaratnya mu'dhal itu harus ala tawali. Harus berturut-turut, berkesinambungan. Nah, demikian kurang lebih gambaran terkait dengan keterputusan sanad. Rawi yang doif, sanad yang doif karena terputusnya sanad. Ya, insya Allah lebih jelas ya. Jelas ya. Nih Ibnu Hibban langsung mengatakan an Abdillah ibni Muawiyah, dari Abdullah bin Muawiyah. Jelas ini mu'allaq karena melewati gurunya. Ya, jelas. Kemudian kalau ini kembali nih, Abu Zubair langsung an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini mursal karena melewati sahabat bernama Jabir. Baik. Kalau mu'dhal itu dua berturut-turut terputusnya. Ya, ini Abdullah bin Muawiyah langsung dari siapa? Dari Jabir. Oh, jelas. Memutus dua nih, Abu Zubair dengan Hamad bin Salamah. Kalau munqati ya terputus di mana saja. Nah, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami lewat gambaran yang sederhana ini. Nah, semua rawi yang sanad yang terputus rawinya tadi semuanya dhaif, kecuali yang diperdebatkan apa? Satu, hadis mu'allaq untuk Bukhari Muslim itu sahih. Sekali lagi, hadis yang terputus sanadnya itu dhaif. Berarti sanadnya dhaif. Kecuali, ada kecualinya. Satu, tadi apa? Hadis mu'allaq pada Bukhari Muslim, dia sahih, dikecualikan. Tapi kalau mu'allaq selain Bukhari Muslim, dhaif. Mu'allaq pada Bukhari Muslim sahih. Yang kedua, mursal. Untuk mursal, para ulama beda pendapat. Ada yang mengambil sebagai hujah, ada yang tidak. Para fuqaha kebanyakan mengambil sebagai hujah. Loh, kenapa? Karena bagi mereka terputusnya sahabat, ya, terputusnya rawi sahabat itu enggak masalah. Kenapa? Karena seluruh sahabat itu adil. Siapapun sahabatnya, kullu sahabat yang dulu. Begitu ya. Tadi sudah kita gambarkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, cukup barangkali tentang musalsal. Tentang tadi mu'allaq. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dalam bahasan hadis musalsal. Nanti saya akan berikan hadis musalsal bil awaliyah dan musalsal bil mahabbah ya. Yang ikut majelisnya nanti saya berikan sanad musalsal.